Satria Muda Peringatan Eksekutif Trapez. Nampaknya ketika mereka membelah sudah pancang pemisah yang kedua, nampaknya si buaya kuning keraman Dumbalang Hitam ini masih saja berada di depan atas Gapi gabungan anak pacu Indragiri dari Pekan Herat Rengat Barat Indragiri Hulu ini. Sementara nampaknya buaya kuning tidak mau melihat ke bagian kanan
lawan ini karena mereka sudah berada di pertengahan pancang pemisah yang keempat ini. Masih terlihat jauh di depan Buaya Kuning Keramat Dubalang Hitam atas lawannya gabungan anak pacu Indragiri yang berada di jalan sebelah kanan. Santai saja kami kira atlet perpacuan dari Buaya Kuning Keramat Dubalang Hitam bagian umum Senda Indu ini, sementara Gapi gabungan anak pacu Indragiri Pekan Heran Rengat Barat ini ya dari Pekan Heran Rengat Barat nampaknya masih berusaha untuk menyamakan haluan, walaupun Buaya Kuning Keramat Dubalang Hitam bagian umum Senda Indu. Inilah jalur Buaya Kuning Keramat Dubalang Hitam dari Redang Rengat Barat Indragiri Hulu yang justru adalah jalur dari Kabupaten Kuantan Sengingi yang akhirnya menjadi milik Redang Rengat Barat Indragiri Hulu yang pada saat ini santai hampir memasuki pancang finish, masuk sudah hilir yang ke-15. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Olang Barantai Iwakusi Tanjung Pinang Bintan yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, nampaknya pukul sementara Olang Barantai Iwakusi Tanjung Pinang Bintan ini nampaknya pada saat ini melintas sudah mengarah pada di mana ketika membelah pancang pemisah yang kelima yang tadinya tertinggal, akhirnya Olang Barantai Iwakusi Tanjung Pinang Bintan nampaknya berada di depan atas haluan Ombak Nyalo Simutu Olang. Tertinggal sudah nampaknya Ombak Nyalo Simutu Olang, walaupun tinggal beberapa meter ke depan, mereka masih punya peluang untuk memenangi hilir yang ke-17. Siapa yang saling mendahului? Yang jelas masuk. Nah, sementara hilir ke-18 gagal dilepas. Sementara hilir yang ke-19 Siluman Buaya Danau Indrako Sitorajo Kari berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Langge Zarabi Indragiri Sahabat Kirisman dari Danau Baru Rengat Indragiri Hulu berada di posisi jalan sebelah kanan. Dalam keadaan sementara Siluman Buaya Danau Indrako memimpin sudah di depan atas Tuah Longge Zarabi Indragiri yang berada di jalan sebelah kanan. Masih dalam keadaan sementara ketika membelah sudah melintas pancang pemisah yang kelima, nampaknya haluan Siluman Buaya Danau Indrako dari desa Sitorajo Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi memimpin sudah atas Tuah Longge Zarabi Indragiri dari Danau Baru Indragiri Hulu. Nampaknya masih dalam keadaan sementara, yang jelas tinggal beberapa meter, perjuangan tentunya akan berakhir pada hilir yang ke-19. Nah, masuk sudah hilir ke-19, dilanjutkan dengan hilir yang ke-20. Datuk Panglima Hitam Titisan Nagori berada di sebelah kiri dari Kecamatan Cerenti berhadapan dengan Giring-Giring Rimbo Putri Maimbau PKKNPI Jaya Kupa Kecamatan Kuantan Tengah. Nah, sama sudah haluan kedua jalur antara Datuk Panglima Hitam Titisan Nagori Cerenti berhadapan dengan Giring-Giring Rimbo Putri Maimbau yang berada di jalan sebelah kanan. Siapakah yang akan mengungguli? Apakah Datuk Panglima Hitam atau Giring-Giring Rimbo Putri Maimbau? Tinggal beberapa meter, perjuangan ini akan berakhir. 1, 2, masuk. Baik saudara pendengar, untuk liputan berikutnya inilah rekan kita Darwis. Mohon pompong secepatnya merapat ke pancang finish.
Bengkuang Rawang Panjang Bupati Pelalawan yang berada di jalan sebelah kiri atas haluan jalur Laskar Mudo Parisai Nagori dari Pasar Baru Pangian. Nah, di depan pancang pemisah yang kelima, akankah kemenangan sementara Duri Bengkuang Rawang Panjang Bupati Pelalawan ini akan mampu mempertahankan kemenangan sementara untuk menjadi tiket melaju ke putaran kedua hari kedua? Di hari ketiga nantinya, Laskar Mudo Parisai Nagori masih dalam keadaan tertinggal, mencoba untuk menyamakan haluannya dengan haluan jalur Duri Bengkuang Rawang Panjang, namun tertinggal sudah tampaknya saudara-saudara. Duri Bengkuang Rawang Panjang saat ini tinggal beberapa meter masuk sudah ke garis finish, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Adi Bangunan yang berada di jalan sebelah kiri ini. Akankah kemenangan sementara Sang Ratu Helmina ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish di hadapan haluan jalur merah jingga RM Sederhana Adi Bangunan Desa Sawah? Belum bisa kita pastikan. Bermaju di pancang pemisah yang ketiga saat ini saudara-saudara, memasuki arena kawasan pancang pemisah keempat, masih dalam keadaan sementara. Sang Ratu Helmina semakin jauh memimpin ke depan di depan haluan jalur merah jingga RM Sederhana Adi Bangunan Desa Sawah ini saudara-saudara. Tampaknya bergerak santai sudah Sang Ratu Helmina di depan pancang pemisah yang kelima ini. Tertinggal sudah merah jingga RM Sederhana Adi Bangunan yang menempati posisi jalan sebelah kiri ini. Nah, saudara-saudara, Ratu Helmina Kotokombu yang sebelumnya terkenal dengan si Guntung Satirio Pos. Nah, saat ini jalur Ratu Helmina regenerasi baru tampaknya mempunyai suatu luncuran yang cukup berbahaya dibandingkan dengan jalur-jalur yang sudah ternama sang pendatang baru ini. Nah, masuk sudah hilir yang ke-26. Silakan berputar dan berada di depan Dewan Hakim. Ombak Nyalo Simutu Olang dari Desa Pulau Tonga, Kecamatan Pangian, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Olang Barantai Iwakusi Tanjung Pinang Bintan dari Desa Padang Kunyi, Kecamatan Pangian, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Olang Barantai Iwakusi Tanjung Pinang Bintan. Para penonton dan para pengunjung serta para pendengar di mana saja Anda berada sudah di kawasan pancang pemisah yang kelima saat ini. Tampaknya si Posan Rimbo RAPP harus peras tenaga, tampaknya saudara-saudara, untuk menghabiskan kekuatan karena lawannya Dubalang Sultan Ratu Bunian tetap saja menentang secara ketat. Benar-benar terjadi perlawanan dari si Posan Rimbo. Nah, saudara-saudara, saat ini tampaknya masih menunggu tampaknya saudara sampai ke pancang pemisah terakhir. Nah, berhenti sebagian mendayung sudah anak pacuan Dubalang Sultan Ratu Bunian. Mulus perjuangan jalur si Posan Rimbo RAPP ini melaju ke garis finish. Nah, saudara-saudara, kembali hilir yang ke-31 gagal dilepas.
Sementara tertinggal masih Sultan Nanggarang Linsono Godang PT Nala di jalan sebelah kanan atas haluan jalur Rajo Ngarai Gawang Lintah dari Koto Tuo Batang Peranap. Nah saudara-saudara, namun hal ini tidak bertahan lama, mampu disamakan oleh Sultan Nanggarang Linsono Godang PT Nala yang berada di jalan sebelah kanan di depan pancang pemisah yang ketiga saat ini saudara-saudara. Nah saat ini di belakangnya diikuti oleh hilir yang ke-34 Guntur Kuantan Indrako Pulau Aru berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Upasaro Himbo Dusun RM Setia Kawan dari Kepala Pulau Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, yang tadinya Sultan Nanggarang Linsono Godang PT Nala tertinggal saat ini memimpin sudah. Saat ini berada di depan pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Sultan Nanggarang Linsono Godang PT Nala tetap meluncur merangsek ke depan, meninggalkan jalur Rajo Ngarai Gawang Lintah Koto Tuo Batang Peranap. Saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara Sultan Nanggarang Linsono Godang PT Nala masih dalam keadaan memimpin. Akankah mampu mempertahankan kemenangannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan saudara-saudara. Di pertengahan pancang pemisah terakhir masih dalam keadaan sementara saudara, Sultan Nanggarang Linsono Godang mampu disamakan. Tampaknya saudara-saudara masih dalam keadaan sementara. Saudara-saudara, saat ini hilir yang ke-34 Guntur Kuantan berada di jalan sebelah kiri. Upasaro Himbo Dusun menempati posisi jalan sebelah kanan, berada sudah di depan pancang pemisah yang ke-6, memimpin jauh ke depan. Upasaro Himbo Dusun RM Setia Kawan di jalan sebelah kanan atas haluan jalur Guntur Kuantan Indrako yang menempati posisi jalan sebelah kiri berhenti sudah mendayung mulus perjuangan jalur dari Upasaro Himbo Dusun. Saudara-saudara, saat ini kita saksikan hilir yang 36 Lintah Jalang PT Udaya Loh Denjenawi Petapahan berada di jalan sebelah kiri. Seroja Indah Rawang Duri Rabdi Group dari Kampung Tengah Kuantan Hilir berada di jalan sebelah kanan, memimpin sementara Lintah Jalang dari PT Udaya Loh Jenawi di depan pancang pemisah yang keempat saat ini. Akankah kemenangan sementara yang berada di haluan jalur Lintah Jalang PT Udaya Loh Jenawi ini akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finish atas haluan jalur Seroja Indah Rawang Duri Rabdi Group ini? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini pertarungan masih terjadi dengan begitu ketat di depan pancang pemisah yang kelima. Lintah Jalang PT Udaya Loh Jenawi ini masih dalam keadaan memimpin di depan. Santai saja pergerakan anak pacuan Lintah Jalang PT Udaya Loh Jenawi lepas pancang pemisah yang kelima. Benar-benar santai tampaknya pergerakan jalur Lintah Jalang. Coba tampaknya sprint diberikan di pertengahan pancang pemisah yang ke-6 ini, memperlihatkan kepada para penonton dan para pengunjung di tribun VIP ini hanya tinggal beberapa meter masuk sudah hilir yang ke-36. Nah saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saudara-saudara, hilir yang ke-38 Raja Laut Tobyang Air Group RAPT berada di jalan sebelah kiri. Putri Cahaya Sialang Saya Riau dari Setako Raya Pranap berada di jalan sebelah kanan, jauh sudah berada di depan. Raja Laut Tobyang Air Group RAPT Sungai Surya yang berada di jalan sebelah kiri di depan haluan jalur. Putri Cahaya Sialang Saya Riau Setako Raya Pranap yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara,
para penonton dan para pengunjung, serta para pendengar radio pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singi dan para pendengar IPJKS Radio Streaming yang dipancar luaskan melalui siaran langsung di tepian Narosa Teluk Kuantan pada pacu jalur tahun 2017 ini. Nah, saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang kelima saat ini, Raja Laut Tobiang Ayirgut benar-benar memimpin di depan. Saat ini di depan haluan Putri Cahaya Sialang Saya Riau saat ini, saudara-saudara, akankah kemenangan ini akan dipersembahkan kepada masyarakat Sungai Soria sebagai tiket melaju ke hari yang ketiga? Belum bisa kita pastikan. Di pertengahan pancang besi, bocah cilik menari-nari, beliuk-liuk di depan haluan jalur Raja Laut. Inilah suatu keunikan dan keindahan pacu jalur Kabupaten Kuantan Singi dengan si tukang tari bocah cilik yang berada di haluan jalur. Masuk sudah hilir yang ke-38. Kita liput dan kita kabar hilir yang ke-39. Raja Wali Pemuda Pancasila seberang Taluk Hilir berada di jalan sebelah kiri. Madu Kinantan Pusaka Nagoi, Pematang Batang Peranap, Inhu yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, dari kejauhan saudara-saudara masih saja memimpin Raja Wali Pemuda Pancasila seberang Taluk Hilir di jalan sebelah kiri ini. Akankah kemenangan ini mampu dipertahankannya untuk masyarakat seberang Taluk Hilir ini untuk melaju ke hari ketiga? Belum bisa kita pastikan. Yang saat ini perjuangan baru berakhir di pancang pemisah yang kelima, memasuki arena kawasan pancang pemisah ke-6. Tampaknya Raja Wali Pemuda Pancasila masih berada di depan, kendati hanya tipis saja. Raja Wali masih memimpin tipis di depan. Haluan jalur Madu Kinantan Pusaka Nagori di pertengahan pancang pemisah terakhir, masih Raja Wali tampaknya, saudara-saudara, tertinggal tipis saja. Pancang pemisah saudara semakin dekat masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Kami mohon jalur-jalur yang usai berpacu, mohon merapat ke depan Dewan Hakim. Yang ke-41 terusan Nagosati Pulau Daras berada di jalan sebelah kiri. Tuah Inayan Mandulang Untung RAPP Pulau Aru berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara berdiri sudah si tukang tari, si bocah cilik berkostum merah di haluan jalur Tuah Inayan Mandulang Untung RAPP. Ini adalah bahasa isyarat bahwa haluan jalur Tuah Inayan Mandulang Untung mendahului sudah haluan jalur terusan Nagosati Pulau Daras Pangian sampai lepas pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Tuah Inayan Mandulang Untung RAPP Pulau Aru ini. Nah, saudara-saudara, benar-benar memimpin sampai di depan pancang pemisah yang ke-6, memasuki kawasan pancang pemisah ke-6. Tampaknya Tuah Inayan Mandulang Untung, mantan juara event nasional ini, tampaknya sudah kembali muncul lagi ke permukaan. Tuah Inayan Mandulang Untung masih saja berada di depan di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Nah, saudara-saudara, perjuangan bakal berakhir, pancang finish semakin dekat, masuk sudah. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saudara-saudara, tampaknya hari kedua pacu jalur semakin berimbang, semakin Hilir ke-33, Gajo Ngarai Gawang Linta dari Desa Kototua Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Jalan sebelah kiri berhadapan dengan Sultan Nanggarang Linsono Godang PT Nala. Jalan sebelah kanan yang menang adalah Gajo Ngarai Rawang Linta. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan tampaknya terlihat sudah haluan jalur Kibasan, Siluman Buaya Muara Putih, KNPI Inhu Pekan Heran ini
tampaknya berada di depan sementara dari haluan jalur Tigro Namo Tuah Nagori dari Pulau Baru Kopah, Kuantan Tengah yang berada di jalan sebelah kanan ini. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung serta para pendengar di mana saja Anda berada saat ini, yang tadinya Tigro Namo Tuah Nagori tertinggal mampu menyamakan haluannya dengan haluan jalur Siluman Buaya Muara Putih dari Inhu di jalan sebelah kiri ini. Saudara-saudara, di depan pancang pemisah yang kelima saat ini memimpin sudah Tigro Namo Tuah Nagori yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah mampu kemenangan sementara ini diambil alih sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini Siluman Buaya Muara Putih KNPI ini tetap saja berusaha untuk ambil alih kembali. Nah, sama sudah kembali Siluman Buaya Putih ini nampaknya semua mampu mengambil alih kemenangan sementara di depan pancang pemisah yang terakhir. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. ke-45 gelombang Bono DPRD Pelalawan Kahulu Jantan Danau Kompe Klinik Al-Mapas LAPP, saudara-saudara, berada di jalan sebelah kanan, memimpin jauh di depan. Kahulu Jantan Danau Kompe Klinik Al-Mapas LAPP yang berada di jalan sebelah kanan, tertinggal jauh sudah gelombang Bono DPRD Pelalawan yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, mohon pompong anak pacuan Kahulu Jantan ada yang jatuh. Pompong segera. Nah, kembali tampaknya di depan pancang pemisah yang ke-6 benar-benar tangguh. Haluan Kahulu Jantan Danau Kompe Klinik Al-Mapas RAPP ini cukup tangguh untuk dihadapkan dengan gelombang Bono DPRD Pelalawan. Nah, saudara-saudara, hanya tinggal beberapa meter Kahulu segera menembus garis finish. Masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, saudara-saudara, para pengunjung, para penonton, serta para pendengar radio pemerintah daerah Kabupaten Hilir ke-38 Raja Laut Tek RAPP dari Desa Sungai Surya, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Putri Cahaya Sialang Saya Riau dari Desa Setako Raya Pranap, Kabupaten Indragiri Hulu, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Raja Laut Tek RAPP. Nah, saudara-saudara, Hilir ke-39 Raja Wali Pemuda Pancasila dari Desa Seberang Talu Hilir, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Madu Kinantan Pusako Nagori dari Desa Pematang Batang Peranap, Indragiri Hulu, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Raja Wali Pemuda Pancasila. nah, saudara-saudara, Hilir ke-41 Terusan Nago Sati dari Desa Pulau Deras, Kecamatan Pangian, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuah Inayan Mendulang Untuang RAPP dari Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tuah Inayan Mendulang Untuang RAPP. Hilir yang terakhir Gagak Hitam Dusun Tuo Kasang berada di jalan sebelah kiri. Datuk Panglima Putih Sungai Ome Sampuragu, Kecamatan Hulu Kuantan, berada di jalan sebelah kanan. Saat ini sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang ketiga, memasuki kawasan pancang pemisah yang keempat. Gagak Hitam Dusun Tuo Kasang memimpin di depan haluan jalur. Datuk Panglima Putih Sungai Ome Sampuragu di depan pancang pemisah yang keempat ini. Namun
keberadaan ini tidak bertahan lama. Tampaknya mampu disamakan oleh Datuk Panglima Putih Sungai Ome dari Sampurago yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, membelah pancang pemisah yang keempat, memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Tampaknya anak pajuan Gagak Hitam Dusun Tuo sudah semacam kehabisan energi. Kita lihat saudara-saudara membelah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah keenam, mencoba lagi sprint tampaknya, mencoba tambah tenaga dari Gagak Hitam Dusun Tuo. Nah, saat ini nampaknya kembali ambil alih kemenangan sementara atas haluan jalur Datuk Panglima Putih Sungai Ome Sampurago ini. Nah, saudara-saudara, saat ini tampaknya di pertengahan pancang Pasar Rahim, Gagak Hitam Dusun Tuo memimpin masih di depan haluan jalur Datuk Panglima Putih Sungai Ome. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saat ini sah sudah dilepas. Hilir yang kelima ini berada di jalan sebelah kiri, Mariam Onggang Parau RSUD Teluk Kuantan, Gogar Alam Seruling Hitam PT Manca Tehnindo berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, saat ini berada sudah di depan pancang pemisah yang keempat, sementara di belakang diikuti oleh hilir yang keenam, yakni hilir Delima Indah Permata Kuantan Saik berada di jalan sebelah kiri. Putri Kumayang Linduang Daun Telkomsel Pulau Imu berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, untuk sementara hilir yang kelima, Mariam Onggang Parau RSUD Kepala Pulau Kuantan Hilir unggul sudah di depan di haluan jalur Gogar Alam Seruling Hitam PT Manca Tehnindo dari Muaro Sentajo yang menempati posisi jalan sebelah kanan, hampir saja membelah pancang pemisah yang kelima, memasuki kawasan pancang pemisah keenam. Mariam Onggang Parau RSUD tampaknya, saudara-saudara, kembali tampaknya memimpin di depan saat ini. Pertengahan pancang pemisah terakhir, akankah kemenangan ini menjadikan tiket melaju ke hari ketiga? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Yang jelas pertarungan benar-benar ketat. Nah, berhanyut tampaknya mulus sudah perjuangan jalur Mariam Onggang Parau RSUD Teluk Kuantan masuk. Silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Hilir yang ke-6, Delima Indah Permata Kuantan berada jalan sebelah kiri. Putri Kumayang Linduang Daun Telkomsel berada di jalan sebelah kanan, memimpin sementara tampaknya saat ini. Putri Kumayang Linduang Daun Telkomsel yang berada di jalan sebelah kanan menjelang membelah pancang pemisah yang kelima. Nah, benar-benar memimpin Putri Kumayang Linduang Daun di jalan sebelah kanan atas Delima Indah Permata Kuantan Saik di pertengahan pancang pemisah yang terakhir. Nah, benar-benar Putri Kumayang Linduang Daun, saudara-saudara, memimpin di depan pancang pemisah yang terakhir. Masuk! Kita liput dan kita cover hilir yang ke-7. Todong Bisu Rimbo Piako menempati posisi jalan sebelah kiri. Mambang Siluman Ular Danau dari Rantau Bakung Inggu berada di jalan sebelah kanan, memimpin di depan. Saat ini haluan jalur Todong Bisu Rimbo Piako Adila Kresindo yang berada di jalan sebelah kiri berhenti mendayung. Mambang Ular Siluman Danau dari Rantau Bakung memberikan jalan mulus kepada Todong Bisu Rimbo Piako untuk menembus ke garis finish. Baik, saudara-saudara, untuk laporan pandang mata selanjutnya, inilah rekan Ordanianto. Baik, terima kasih rekan Darwis yang telah memukau melaporkan acara maju jalur hilir demi hilir pada hari yang kedua ini. Baik, sementara kita laporkan dan kita liput hilir yang ke-10. Pana Ombak Sultan Mudo Indragiri berada di jalan sebelah kiri berhadapan dan Garuda Putih PT PPBD Sungai Guntung Hilir Indragiri Hulu berada di jalan sebelah kanan. Walaupun menari setengah tari, haluan jalur Garuda Putih yang berada di sebelah kanan
kanan nampaknya benar-benar ditempel secara ketat oleh haluan jalur pada ombak Sultan Mudo. Indragiri suka maju batang peranap. Indragiri Hulu sama-sama dari Indragiri Hulu pada saat ini yang tadinya sama haluan nampaknya memimpin secara tipis pada ombak Sultan Mudo. Indragiri yang berada di jalan sebelah kiri nampaknya sedikit demi sedikit haluan pada ombak Sultan Mudo benar-benar berada di depan, sementara berusaha Garuda Putih yang berada di sebelah kanan untuk menyamakan haluan. Tinggal berapa meter masuk. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Berada di jalan sebelah kiri, berhadapan Hilir ke-49, Gagak Hitam Dusun Tuo dari Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudi, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Datua Palimo Putih Sungai Ome dari Desa Sampurago, Kecamatan Hulu Kuantan, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Gagak Hitam Dusun Tuo. Baik, kembali kita liput dan kita kabar pada hilir yang ke-13. Power Agung Kota Gunung, Kecamatan Gunung Tuar, Bonca Sakti Gimbokuko Tanjung Putus, Kecamatan Kuantan hilir seberang, berada di jalan sebelah kanan. Ketika berada di depan pancang pemisah yang keempat, dalam keadaan sementara memimpin secara tipis Power Agung Kota Gunung, Kecamatan Gunung Tuar. Sementara di belakangnya Selendang Dewa Bukit Keramat, Pendekar Hulu Bukit Tabandang Sakato Group dari Lubuang Bacang pada hilir yang ke-14. Masih kita liput kembali hilir yang ke-13. Sementara Power Agung Kota Gunung masih saja memimpin walaupun terjatuh sudah si tukang tari haluan jalur Power Agung Kota Gunung, namun nampaknya pada saat ini masih saja memimpin atas haluan Bonca Sakti Gimbokuko Tanjung Putus, Kecamatan Kuantan hilir seberang. Sementara berusaha kembali menyamakan haluan jalur Bonca Sakti Gimbokuko yang pada saat ini masih dalam keadaan tertinggal, namun perjuangan tentunya masih ada beberapa meter ke depan. Yang jelas nampaknya santai kembali Power Agung yang berada di kawasan pancang terakhir ini. Tinggal beberapa meter perjuangan akan berakhir. Nah, sementara hilir yang ke-14, Selendang Dewa Bukit Keramat terus beringin, Pendekar Hulu Bukit Tabandang. Sementara nampaknya Pendekar Hulu Bukit Tabandang Sakato Group dari Lubuang Bacang yang dulunya sudah punya nama mengukir prestasi di arena Tapian Narosak Teluk Kuantan kembali bangkit tahun 2017. Nah, nampaknya saudara-saudara masih memimpin Pendekar Hulu Bukit Tabandang yang berada di jalan sebelah kanan, namun ditempel secara ketat oleh Selendang Dewa Bukit Keramat. Tinggal beberapa meter masuk. Hilir ke-5, Maria Mogang Parau RSUD Teluk Kuantan dari Desa Kepala Pulau, Kecamatan Kuantan Hilir, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Gogar Alam Seruling Hitam PT Manca Teknindo dari Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Mariam Onggang Parau RSUD Teluk Kuantan. Baik, sementara pada hilir yang ke-16, Putri Bonsu Sayang Tak Sudah Pelukahan yang juga beberapa tahun belakangan ini sudah tidak terdengar namanya, namun kembali muncul Putri Bungsu Sayang Tak Sudah Pelukahan dari Kuantan hilir seberang berhadapan dengan Buyang Siampu Rimbun Batua, Disko Minpo Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Medan Kelayang Indragiri Hulu berada di posisi jalan sebelah kanan. Sementara ketika berada di kawasan pancang pemisah yang keempat ini, nampaknya kedua buah jalur, haluan kedua buah jalur masih berimbang, berpacu dalam keadaan jarak jauh kami kira. Namun nampaknya ketika membelah sudah pancang pemisah yang keempat ini, berpacu di kawasan pancang pemisah yang kelima, Buyang Siampu Rimbun Batua yang berada di sebelah kanan memimpin sudah atas Putri Bonsu Sayang Tak Sudah Pelukahan Kecamatan Kuantan hilir seberang yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Ketika tadi membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir, masih saja Buyang Siampu Rimbun Batua, Disko Minpo Kabupaten Indragiri Hulu
memimpin meyakinkan pada saat ini, sementara Putri Bonsu Sayang Tak Sudah masih saja tertinggal walaupun memang tidak begitu jauh perbedaan haluan kedua buah jalur ini. Masuk sudah hilir yang ke-14, ke-16 maksud kami segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir ke-7, Toduang Biso Rimbo Piako Adila Krasindo dari Desa Pebon Hilir, Kecamatan Kuantan Mudi, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Mambang Siluman Ular Danau dari Desa Rantau Bakung, Indragiri Hulu, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Toduang Biso Rimbo Piako Adila Krasindo. Siaran radio pemerintah daerah Kuantan Singingi seperti juga disampaikan oleh rekan kami Darus tadi, diliput langsung melalui streaming IPJKS Informasi Pacu Janur Kabupaten Kuantan. Hilir ke-14, Selendang Dewa Bukit Keramat dari Desa Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Toar, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pendekar Hulu Bukit Tabandang Sakato Group dari Desa Lubuk Bacang, Kecamatan Hulu Kuantan, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Pendekar Hulu Bukit Tabandang Sakato Group. IPJKS.com melalui Play Store yang ada di HP Android Anda. Muyang Siampu Rimbun Batua Disko Minpo Kabupaten Inhu dari Desa Kotomedan Inhu, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Muyang Siampu Rimbun Batua Disko Minpo Inhu. Berhadapan dengan Pendekar Sakti Si Mambang Putih dari Banjar Nantiko Inuman sah sudah dilepas, berada di depan pancang pemisah yang ketiga. Nampaknya haluan Sialang Soko Putri Mandi Dispora NU Setakur Raya Pranab Indragiri Hulu berada memimpin di depan atas haluan jalur Pendekar Sakti Si Mambang Putih dari Banjar Nantiko Inuman yang berada di posisi jalan sebelah kanan masih dalam keadaan tertinggal. Haluan jalur Pendekar Sakti Si Mambang Putih masih ada kesempatan pula pancang ke depan. Usaha dan kerja keras anak pacuan dari jalur Pendekar Sakti Si Mambang Putih benar-benar dipertaruhkan, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, berpacu tentunya di depan pancang pemisah yang kelima. Dalam keadaan sementara Pendekar Sakti Si Mambang Putih tertinggal atas haluan jalur Sialang Soko Putri Mandi Dispora NU yang berada di jalan sebelah kiri ini. Nah, berusaha sudah menyamakan haluan, tetapi ketika membelah sudah pancang pemisah yang kelima, haluan jalur Sialang Soko Putri Mandi Dispora NU Kabupaten Indragiri Hulu masih saja di depan atas haluan Pendekar Sakti Si Mambang Putih Banjar Nantiko Kecamatan Inuman. Sementara di belakangnya hilir ke-24 Putri Ayu Permata Intan IKKS Pelawat Desa Pemon dengan depan yang Tunku Gajo Mangkuto Alam Lombok. Nah, hampir saja nampaknya hilir ke-22 masuk sudah. Hilir ke-22 segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Nah, Putri Ayu Permata Intan IKKS Pelawat Desa Pembaun Hulu Kuantan Mudik berada di posisi jalan sebelah kiri, sementara Tuanku Gajo Mangkuto Alam dari Lombok Kuantan Hilir seberang berada di jalan sebelah kanan masih dalam keadaan tertinggal, namun tidak putus asa, masih saja berusaha untuk kembali menyamakan haluan atau ambil alih kemenangan sementara, tetapi perjuangan tentu akan berakhir. Masuk sudah hilir ke-24, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Berhenti. 25 gagal dilepas. Nampaknya yang berpacu ini adalah hilir ke-27 Putri Bungsu Dubalang Hitam bagian penataan ruang dinas PU Indragiri Hulu berada di sebelah kiri dari Rendang Rengat Barat Indragiri Hulu berhadapan dengan Batu Keramat 2 Negeri Batu Rijal Hulu Peranam sama-sama dari Indragiri Hulu. Bahkan pada saat ini ketika berada di depan pancang pemisah yang ketiga masih dalam keadaan sementara, sama sudah haluan kedua buah jalur, namun sedikit demi sedikit Batu Keramat 2 Negeri Batu Rijal Hulu Peranam melejit ke depan atas haluan jalur Putri Bungsu Dubalang Hitam bagian penataan ruang dinas tata PU Indragiri Hulu yang berada
berada di sebelah kiri ini masih dalam keadaan sementara menari-nari sudah si tukang tari Keramat Tua Negeri dari Batu Rijal Hulu, Kecamatan Pranam ini yang berada di sebelah kanan, sementara masih dalam keadaan tertinggal haluan jalur Putri Bungsu Dubalang Hitam yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, ketika membelah sudah pancang pemisah yang kelima, masih saja Batu Keramat Tua Negeri Batu Rijal Pranam Indragiri Hulu memimpin di depan atas Putri Bungsu Dubalang Hitam bagian penataan ruang dinas PU Indragiri Hulu yang berada di sebelah kiri. Sama-sama dari Indragiri Hulu bertarung dan berpacu pada hilir yang ke-27. Belum dapat kita pastikan siapa pemenangnya, tinggal beberapa meter masuk, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Justru hilir ke-29. Nah, benar-benar sudah terlihat hilir ke-28 Panglima Rajo Rumah Brandin Putih yang berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan batu lompatan harimau Kompe FHND bangunan dari Pinali Kecamatan Kuantan Mudik berada sudah di kawasan atau di pertengahan pancang pemisah yang ketiga dalam keadaan sementara. Sama saja haluan kedua buah jalur ini belum ada yang saling mendahului ketika berada di depan pancang pemisah yang ketiga. Ketika mereka membelah sudah pancang pemisah yang ketiga berpacu tentunya di kawasan pancang pemisah yang keempat melejit di depan haluan jalur Panglima Rajo Rumah Brandin Putih dari simpang 3 Kuantan Tengah yang berada di sebelah kiri. Tertinggal masih haluan jalur batu lompatan harimau Kompe Kinali yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, masih dalam keadaan sementara. Biasanya batu lompatan harimau Kompe melejit. Tinggal beberapa meter, masih batu lompatan harimau Kompe Kinali memimpin secara tipis. Belum dapat kita pastikan meluncur kembali Panglima Rajo Brandin Putih ini. Apa yang terjadi? Masuk! Jalan sebelah kiri berhadapan dengan Pendekar Sakti Simambang Putih dari Desa Banjar Nantigo, Kecamatan Inuman. Jalan sebelah kanan yang menang adalah Sialang Soko Putri Mandi Dispora NU. Hilir ke-29. Hilir ke-29 Carano Kwansing. Carano Kwansing dari KNPI Pelalawan berasal dari Kototu. Hilir ke-24 Putri Ayu Permata Intan IKKS Pelalawan dari Desa Pebaun Hulu, Kecamatan Kuantan Mudik. Jalan sebelah kiri berhadapan dengan Tuanku Gajo Mangkuto Alam dari Desa Lumbok, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Jalan sebelah kanan yang menang adalah Putri Ayu Permata Intan IKKS Pelalawan. Nah, pada saat ini hilir ke-29 Carano Kwansing KNPI Pelalawan Kototu Kopa Kuantan Tengah memimpin secara tipis saja, dibayangi oleh haluan Tua Ratu Panglima Nago selunak batang peranap Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kanan masih dalam keadaan sementara berdiri setukang tari dari haluan jalur Tua Ratu Panglima Nago selunak batang peranap Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kanan pertanda memberikan isyarat bahwa haluan jalurnya memimpin atas Carano Kwansing KNPI Pelalawan yang berada di jalan sebelah kiri benar-benar berpacu imbang sudah walaupun secara tipis saja berada di depan Tua Ratu Panglima Nago selunak batang peranap Indragiri Hulu. Belum dapat dipastikan, perjuangan mereka belum berakhir, tinggal beberapa meter. Masuk! Hilir ke-31 lompatan Sungai Mengkuang Kampung Pulau Indragiri Hulu Rengat berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Gajah Tunggal Bukit Tigo RSUD
Kuantan dari Pulau Barano, Kuantan hilir seberang berada di jalan sebelah kanan. Bola sudah berada di pertengahan panjang pemisah yang keempat dalam keadaan sementara Gajah Tunggal. Gajah Tunggal nampaknya berada di depan atas saluran lompatan Sungai Mangkuang Sakti Kampung Baru Pulau Indragiri Rengat yang berada di jalan sebelah kanan masih dalam keadaan sementara. Gajah Tunggal Bukit Tigo RSUD Teluk Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan santai sudah nampaknya. Pada saat ini atlet perpacuan dari Gajah Tunggal Bukit Tigo RSUD Teluk Kuantan dari Desa Pulau Barano Kuantan hilir seberang menandakan haluan yang berada di depan atas haluan lompatan Sungai Mangkuang Sakti yang berada di jalan sebelah kiri pada saat ini. Masih dengan percaya diri yang cukup tinggi, nampaknya haluan Gajah Tunggal Bukit Tigo sudah berada di depan, tinggal beberapa meter saja menyelamatkan sampai ke garis finish. Masuk sudah hilir ke 31. Sementara hilir ke-32 Rajo Mambang Ular Merah dari Desa Talontam berada di jalan sebelah kiri. Gogi Pusakot Tuana Gogi Banjar Guntung yang berada di sebelah kanan secara tipis saja berada di depan. Gogi Pusakot Tuana Gogi Banjar Guntung dari Kuantan Mudik berada di posisi jalan sebelah kanan, sedikit saja meninggalkan haluan jalur Rajo Mambang Ular Merah Talontam Benai yang berada di jalan sebelah kiri. Tinggal beberapa meter, perjuangan akan segera berakhir. Masuk sudah hilir ke-32. Sementara hilir ke-37 Bapak Godang Sungai Gurakan BNNK Kuansing dari Desa Gunung Kecamatan Gunung Tuar berada di posisi jalan sebelah kiri berhadapan dengan Citu Kuantan. Dinas Lingkungan Hidup Kuansing Pulau Busuk Numan yang berada di jalan sebelah kanan benar-benar meyakinkan Citu Kuantan yang punya nama beberapa tahun yang lalu dari Pulau Busuk Numan kembali hadir meyakinkan ketika berada di pancang pemisah yang terakhir ini. Citu Kuantan, Dinas Lingkungan Hidup Kuansing Pulau Busuk berada di depan atas tapak Godang Sungai Gurakan, di mana tapak Godang ini juga merupakan jalur yang berprestasi beberapa tahun di Kabupaten Larosa, Teluk Kuantan. Di belakangnya adalah hilir ke-40 Sialang Cemerlang Group, Ratu Sialang Cemerlang Group dari Bukit Kauman Kuantan Mudik. Gagak Hitam Sungai Petapusan dari Banduara Kuantan hilir berada di jalan sebelah kanan. Di belakang. Pendayung di belakang dari Gagak Hitam Sungai Petapusan yang berada di jalan sebelah kanan masih dalam keadaan sementara. Nampaknya haluan jalur Ratu Sialang Cemerlang Group yang berada di sebelah kiri memimpin. Masuk sudah hilir ke-40 segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Saudara pendengar, para penonton di mana saja Anda berada, Lompatan Sungai Mangkuang Sakti dari Desa Kampung Pulau Kabupaten Indragiri Hulu jalan sebelah kiri berhadapan dengan Gajah Tunggal Bukit Tigo RSUD Teluk Kuantan dari Desa Pulau Baralo Kecamatan Kuantan hilir seberang jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Gajah Tunggal Bukit Tigo RSUD Teluk Kuantan. Rajo Mambang Ular Merah dari Desa Talontam Kecamatan Benai jalan sebelah kiri berhadapan dengan Gogi Pusako Tuana Gogi dari Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Gogi Pusako Tuana Gogi. hilir ke-46 ini Dewa Ruci Arum Samudra Pulau Sipan Numan yang juga dengan prestasinya sampai saat ini nampaknya masih unggul atas haluan jalur 2 Datuk 45 dalam dari Pulau Panjang Inuman ini. Sementara pada saat ini hilir ke-48 9 Langkah Putri Samudra Banjar Benai dan selancar air Raja Laut Raja Impang Laut gagal dilepas. Baik, kita kabar kembali masuk kami pada hilir ke-47 Pangeran Keramat Tangan Isu dengan penentuan batang kuatan. Baik, kita liput kembali Dewa Ruci Arum Samudra hilir ke-46
berhadapan dengan dua Datuk Panglima dalam dari Pulau Panjang Minuman yang berada di jalan sebelah kanan pada saat ini. Masih dalam keadaan sementara. Nampaknya haluan jalur Dewa Ruci Arung Samudra sedikit saja memimpin, dibayangkan oleh haluan jalur Tuan Datuk Panglima dalam yang berada di sebelah kanan, yang tadinya sama. Tuan Datuk Panglima dalam melejit sudah jauh ke depan, walaupun pada saat ini diimbangi kembali oleh haluan Dewa Ruci Arung Samudra yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, nampaknya ketika melintas membelah sudah panjang pemisah yang kelima, sama kembali, hampir bisa disamakan oleh Dewa Ruci Arung Samudra yang berada di posisi jalan sebelah kiri pada saat ini. Sementara Tuan Datuk Panglima dalam berada di sebelah kanan, masih unggul sementara. Ditempel secara ketat oleh Dewa Ruci Arung Samudra. Benar-benar masih dalam keadaan berimbang. Tinggal beberapa meter, perjuangan akan berakhir. Masuk! Sementara hilir ke-48, 9 langkah Puteri Samudra Banjar Benai berhadapan dengan selancar air Raja Imbang Laut PT CRRS PTD dari Teluk Pau Padang Tanggung Pangian. Nampaknya 9 langkah dari Banjar Benai ini unggul sementara atas haluan jalur selancar air Imbang Laut PT CRRS PTD Teluk Pau Padang Tanggung Kecamatan Pangian. Masih dalam keadaan sementara. Nampaknya 9 langkah Puteri Samudra dari Banjar Benai ini masih saja berada di depan atas haluan jalur selancar air Raja Imbang Laut yang berada di jalan sebelah kanan. Masih saja, walaupun tertinggal sedikit, haluan selancar air masih berusaha untuk menyamakan dengan 9 langkah Puteri Samudra. Tinggal beberapa meter masuk sudah. Sementara di belakangnya adalah yang ketiga, yakni Panglima Sati CP Arifa dari Tuan Gunung Tuar Madu Malang Raja Dinas Pertanian Indragiri Hulu berada di sebelah kanan. Sama sudah Panglima Sati yang berada di sebelah yang berada di Madu Malang Raja. Masuk. Baik, untuk laporan berikutnya inilah rekan kami Darwis. Terima kasih rekan Ordeni yang telah melaporkan jalannya 7 jalur hilir demi hilir untuk pemanggilan yang kedua tadi. Dan ini dilakukan di Kuantan Dinas Lingkungan Hidup Kuansing dari Desa Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Jitu Kuantan Dinas Lingkungan Hidup Kuansing. Menang grup dari Desa Bukit Kauman, Kecamatan Kuantan Mudi, jalan sebelah kiri berhadapan dengan Gagak Hitam Sungai Petapusan dari Desa Banwaran, Kecamatan Kuantan Hilir, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Ratu Sialang Cemerlang Group. Nah, saudara-saudara, nah saat ini tampaknya hilir yang ke-9 masih berada di depan macam pemisah yang ketiga, sementara di belakangnya diikuti dengan hilir yang ke-28 antara yang ke hilir yang ke-18 Linggar Jati Jaksa Kuansing yang Bantan Cahaya Naguri, hilir yang ikan saudara-saudara memimpin sementara Linggar Jati atas Miang Bantan. Sementara hilir yang ke-9 Pendekar Mudo Rawangkan di seberang pantai saat ini haluan jalur mulai AMPG Kuansing Pasar Baru Pangian. Nah, di macam pemisah yang kelima saat ini saudara-saudara, akankah kemenangan Pendekar Mudo Rawangkan ini akan mampu mempertahankan kemenangannya sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas saat ini terjadi pertarungan yang benar-benar ketat di pertengahan macam pemisah terakhir. Benar-benar haluan kedua buah jalur hilir yang ke-9 Pendekar Mudo Rawangkan di bagian kolam mulai AMPG Kuansing. Nah, saudara-saudara, di depan Pendekar Mudo saudara, ada tinggal beberapa meter masuk. Tadi pedang kita akan berhenti yang ke-18. Saudara, jalan sebelah ini. Saudara, yang Bantan Cahaya Nagori disamakan oleh Linggar Jati sama. Silakan berputar dan melakukan di depan Dewa Ruci.
Nah, yang kita saksikan saat ini adalah hili yang ke-21 antara Raja Biso Sikosan Hitam Banjar Padang berada di jalan sebelah kiri, tidak dari Pelangi Indah dari Tengah Surakun menempati posisi jalan sebelah kanan tertinggal sudah. Tidak dari Pelangi Indah dari Tengah atas haluan Raja Biso Sikosan Hitam Banjar Padang. Nah, saudara-saudara, sampai ke pertengahan panjang pemisah terakhir atau panjang pemisah ke-6, akankah kemenangan sementara Raja Biso Sikosan Hitam ini akan mampu dipertahankan sampai ke garis finish? Belum bisa kita pastikan, saudara-saudara. Raja Biso Sikosan Hitam masih berada di depan haluan jalur tidak dari Pelangi Indah. Dari yang ke-21 segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Tanggung jawab Pak Wali. Ya, jangan rasa. Nah, saat ini adalah hili yang ke-35. Buaya Danau PT Borneo Bintang Pasifik Bandara Lai berada di jalan sebelah kiri. Bintang Lepas Jaya Intan Ketua DPRD Kuansing Tanjung berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara, nah, tampaknya haluan kedua buah jalur masih dalam keadaan sama di depan panjang pemisah yang keempat ini. Nah, sedikit demi sedikit Bintang Emas Jaya Intan Ketua DPRD Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan memimpin sudah di depan haluan jalur Buaya Danau PT Borneo Bintang Pasifik yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Tertinggal masih satu ini, saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara Bintang Emas Jaya Intan ini akan mampu dipertahankan? Belum bisa kita pastikan saat ini. Di depan panjang pemisah keempat, di kawasan panjang pemisah kelima bergerak santai sudah Bintang Emas Jaya Intan yang berada di jalan sebelah kanan di depan haluan jalur Buaya Danau PT Borneo Bintang Pasifik ini, saudara-saudara, membelah sudah panjang pemisah yang kelima memasuki kawasan panjang pemisah yang keenam. Benar-benar tertinggal sudah haluan jalur Buaya Danau PT Borneo Bintang Pasifik ini di pertengahan panjang pemisah terakhir ini. Semakin beringas tampaknya Bintang Emas Jaya Intan dengan sekuat tenaganya untuk menembus ke garis finish lebih awal. Masuk sudah, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Nah, yang kita saksikan sekarang ini adalah hili yang ke-42. Hili yang ke-42, yakni jalur Keramat Jubah Merah KNP Kuansing berada di jalan sebelah kiri berhadapan dengan Sikile Sonjo Baju Merah Pulau Bayur berada di jalan sebelah kanan. Ternyata haluan jalur Sikile Sonjo Baju Merah Pulau Bayur mampu memimpin di depan haluan jalur Keramat Jubah Merah KNP Kuansing yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara Sikile Sonjo Baju Merah akan mampu dipertahankannya untuk melaju ke hari ketiga? Baju jalur kepianan Rosa penumpang tanpa nomor 17 belum bisa kita pastikan. Sikile Sonjo Baju Merah masih berada di depan di kawasan panjang pemisah ke-6. Panjang pemisah terakhir sudah semakin dekat. Perjuangan bakal berakhir, saudara-saudara. Masuk sudah hili yang ke-42, segera berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, panitia pelepas dari hulu panjang awal. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, tampaknya di belakangnya diikuti oleh hili yang ke-47. Pangeran Keramat Tangan Biso Kurniasal Kampung Baru Sertajuraya berada di jalan sebelah kiri. Penemuan Batang-Batang Minrako Desa Sawang berada di jalan sebelah kanan. Sementara kita ikut hili yang ke-43. Gelombang Buaya Danau Keramat yang menempati posisi jalan sebelah kiri. Ajar. Yang menempati posisi jalan sebelah kanan. Namun hal ini tidak bisa bertahan lama karena haluan jalur Kabupaten Balang Sungai Manau merangsek sedikit ke depan. Haluan jalur Gelombang Putih Danau Keramat yang tadinya tertinggal mulai ambil alih kemenangan sementara Kalojeng Intigo Jembalang Sungai Manau di depan panjang pemisah yang kelima memasuki kawasan panjang pemisah yang ke-6 ini. Kalojeng Intigo Jembalang Sungai Manau nampaknya berhasil sudah mendahului haluan jalur Gelombang Putih Danau Keramat yang berada di jalan sebelah kiri sampai ke pertengahan panjang pemisah terakhir. Akankah kemenangan sementara ini akan mampu dipertahankan oleh Kalojeng Intigo
kita liputan kita dapat istri yang ke-47. Pangeran Keramat Tangan Musuh Nyasal berada di jalan sebelah kiri, tertinggal sudah oleh penentuan batang kuatan Indra Kosawa yang berada di jalan sebelah kanan. Penentuan batang kuatan sama sudah Pangeran Keramat Salini. Nah, saudara-saudara, tampaknya berhadapan dengan si Kile Sonjo BBM dari Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cireti, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah si Kile Sonjo BBM. Kayu. nah, saat ini 3 putri bola Keramat Saya Riau masih dalam keadaan tertinggal. Nah, jauh tempat Pak. Kedua, memasuki kawasan Pancam. Siapa yang dulu? Di arena kawasan Pancam pemisah keempat. Waktu itu Malang Raju semakin tampil ke depan. Meninggalkan tiga putri bola Keramat Saya Riau yang berada di dalam kanan. 3 putri bola Keramat 2 kali radar up di Kabupaten Bengkulu. Sementara 2 putri bola Raju 3 kali juara pertama di Kabupaten Batam. Kita berikan saudara-saudara hampir mampu disamakan oleh 3 putri bola Keramat. Tadinya tertinggal mampu menyamakan honor 2 Pancam pemisah yang kedua saat ini. Namun kali ini 2 putri bola ya pinalo na ya. Siapa nama menang juara? Dua kalah. Indra Giri saudara-saudara di jalan sebelah kiri atas haluan jalur si Jenjek Lawi Pulau Tahamu. Nah, saudara-saudara, saat ini masih berada di tempat pemisah yang kedua. Pemimpin buah Kala Jengking Muda Indra Giri PP KAD Indu di jalan sebelah kiri atas haluan jalur si Jenjek Lawi Pulau Tahamu. Dikaji Adian Sakwan si tahan lama oleh si jalan sebelah kanan. Yang tadinya tertinggal mampu menyamakan haluannya, namun juga tidak bertahan lama, kembali diambil alih oleh 2 kalah muda Indra Giri di jalan sebelah kiri. Tinggal saat ini saudara-saudara, haluan jalur si Jenjek Lawi Pulau Tahamu membelah Pancam pemisah keempat di kawasan Pancam pemisah kelima yang tadinya tertinggal. Pemimpin sudah si Jenjek Lawi Pulau Tahamu di jalan sebelah kanan atas haluan jalur 2 Kala Jengking Muda Indra Giri PP KAD Indu. Masih si Jenjek Lawi meluncur ke depan. Pancam pemisah kelima. Si Jenjek Lawi meluncur ke depan. Haluan jalur 2 Kala Jengking Muda Indra Giri masih inilah baju yang benar-benar abang penonton itu ada anak baju tolong cepatnya itu tuh tolong secepatnya. Balang Raju Klinik Utama Kuantan Medika. Sementara 3 putri olah Keramat Saya Riau sampai saat ini tidak terlihat. Nah, mudah-mudahan
Kita berharap 3 putri Olah Keramat Saya Riau segera merapat ke depan tribun Dewan Hakim. Nah, yang tadinya dilempar adalah rokok, sekarang Pak Kapolres lempar duit 1 tabung aqua. Iya, tambah lagi Pak Polres. Nah, ya Pak Wabuk 1 tabung aqua lagi. Iya, Ketua KONI 1 tabung aqua lagi. Hidup Kapolres. Iya, PK. Nah, 1 parike. Kita tunggu. Iya, masih menghitung. Ambil lagi, tambah Pak Bupati. Kardus mie saja penuhkan. Kita tunggu. Iya. Buka dompet lagi, tambah lagi. Iya. Ah ya, Pak Kapolres masih galang dana di sana nampaknya. Kita tunggu. Iya. Iya, Bapak Kapolres masih melakukan penggalangan dana lagi, tambah lagi, buka dompet lagi Pak Kapolres. Iya. Berikan semangat kepada anak pajuan Tua Koi Dumalang Rajo. Kita tunggu. Iya, buka dompet lagi, masukkan lagi. Sekarang Pak Bupati yang bakal melempar nampaknya. Ya, 3 putri Olah Keramat. Ya, kita tunggu. Kita nantikan. Kemudian 2 jalur ini segera Pelaksanamo saat ini tengah melakukan silaturahmi setelah tadinya menjadi rival terberat. Ya, inilah para atlet anak pacu yang harus kita jadikan tauladan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kala jengking muda Indragiri dari Inhu, si Jontiak Lawi Pulau Tanamo saling berjabat tangan berangkulan bahwa mereka adalah bersaudara. Nah, saudara-saudara, kita tunggu kehadiran 3 putri Olah Keramat dari Inhu Kabupaten Indragiri Hulu ini akan menjambangi jalur. Kalau Tua Koi menjung sekalian, mari kita berikan aplaus untuk 2 jalur hilir yang keempat. Si Jontiak maju. Tua Koi Dumalang Rajo, 3 putri Olah Keramat Saya Riau saling berjabatan tangan dan berangkulan menandakan pacu jalur mampu mempererat hubungan silaturahmi, memperkokoh persaudaraan. Dalam keadaan kegembiraan seperti ini, kita dengarkan keputusan Dewan Hakim. Hilir keempat, Tua Koi Dumalang Rajo Klinik Utama Kuantan Medika dari Desa Pintu Gobangkari, Kecamatan Kuantan Tengah, jalan sebelah kiri berhadapan dengan 3 putri Olah Keramat Saya Riau dari Desa Pasir Sialang Jaya Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah Tua Koi Ternyata Tua Koi Dumalang Rajo dari Kabupaten Kuantan Sengingi melaju ke hari ketiga. Kita dengarkan keputusan Dewan Hakim hilir ke-25. PPKD Inhu dari Desa Danau Baru, Kabupaten Indragiri Hulu, jalan sebelah kiri berhadapan dengan si Jontiak Lawi Pulau Tanamo IKC Adiaksa Kuansing dari Desa Pulau Jambu, Kecamatan Cerenti, jalan sebelah kanan. Yang menang adalah si Jontiak Lawi